kembali kita dapat bertemu dalam sesi Sairama yang malam ini sudah sampai pada sesi yang ke-35. Mari kita awali pertemuan kita malam ini dengan hening sejenak. Kita panjatkan doa dengan Karam 3 kali. Om. Sairam. Om Sairam. Om Sairam. Sairam, Sairam. Om Sairam, terima kasih banyak, Prof. Mohon maaf menunggu. Jadi, kita tidak tahu teman-teman belum banyak yang bergabung, tidak apa-apa. Kita tetap semangat, kita tetap sangat-sangat semangat dan bersyukur sekali atas rahmat dari Bhagawan. Kita diberikan kesempatan untuk belajar lebih dalam lagi bagaimana meraih kebahagiaan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa kita masih dalam pembahasan khusus yaitu happiness is union with God. Jadi malam ini kita masih membahas tentang buku panduan 4, bagaimana mengatasi rintangan dalam meraih kebahagiaan. Mari bersama-sama kita sambut Profesor Suresh Goin untuk membimbing kita semua. Jai Sairam, Prof. Terima kasih, Ibu. Para bakta sekalian, sekali lagi kita berjumpa dengan kurnia limpah kurnia Bhagawan Baba. Kita sekali lagi jumpa di dalam Sairama ini. Terima kasih. Dan sekarang hari ini kita ada 4 grup lagi untuk buat persembahan masing-masing. Dulu minggu lepas kita ada Hari Ibu, jadi kita dengar ibu sekalian memberi persembahan tentang Topawanam. Tapi hari ini kita teruskan dengan persembahan ataupun pembentangan ini daripada kumpulan lain. So kumpulan yang lain, second kumpulan siapa tu? Ada siapa-siapa nak minggu lepas ini ada apa-apa yang berlaku, ada nak sharing ke, nak tahu, nak kongsi? Ya, oke, Om Sairam, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut presentasi dari 4 grup yang belum mempresentasikan study guide 4 ini, barangkali ada yang mau sharing tentang pengalaman seminggu ini sebelum kita jumpa ini. Bila ada, silakan, mungkin boleh berbagi di chat box atau mau sharing langsung. Sairam. Sairam, Prof. Suresh, kita juga sekedar memberikan informasi bahwa beberapa Sai brothers and sisters kita terinfeksi virus. Oh, corona. Ya, including our president, Suitra. Sekarang dia dekat mana sekarang? Isolasi mandiri di rumah. Oke. Semoga semua saudara-saudara kita yang terdampak dari COVID ini diberkati oleh Bhagawan dengan kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali. Tapi saya lihat ikut join, tapi agak lemas. Bro Suwitra ada bersama kita. Oke, bagus. Ya, seluruh keluarga juga sakit, Prof. Semua sekali ya? Ya, semua. Sairam, Ibu. Sairam, Bapak. Silakan, Pak. Informasi juga, Bu, ini di Palangkaraya 5 bakta yang sedang kena, Ibu. Wah, Sairam, Bapak. 3 orang di rumah sakit, 2 orang isolasi mandiri di rumah. Jadi memang agak berat ini. Sairam. Di Palangkaraya ya, Bapak? Ya, di Palangkaraya, Bu. Ya, salam dan doa dari kami. Nanti di akhir sesi kita akan berdoa bersama lagi ya, Bapak. Ya, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Sairam. Memang banyak, Prof, brothers and sisters kita yang kena. Ada yang di rumah sakit, ada yang isolasi di rumah. Indonesia sekarang tinggi ya? Ya, sangat tinggi, Prof. Bali tinggi sekali. Bali tinggi sekali ya. Di desa saya banyak, di sekitar saya banyak. Oke, bila Bapak Ibu
bila tidak ada dari Bapak Ibu yang akan sharing, kita bisa lanjut presentasi yang kemarin, Prof? Ya, boleh. Ya. Sairam, Bapak Ibu terkasih, kita tahu banyak saudara kita yang terkena COVID-19, tapi semoga kita positif menyikapi semua ini, semoga semua nanti sehat kembali, dan sekarang kita bisa fokus menyimak pelajaran kita hari ini. Jadi Sairam. Sairam, Sister Jengki, apakah sudah siap? Kita akan langsung simak presentasinya. Ya, Sairam, Sister Jengki, apa kabar? Baik, apa kabar Sister? Apa kabar Profesor Sairam? Sairam. Oke, Profesor Sis Jangki akan sharing dari grup 2. Oke, boleh. Silakan Sis Sairam. Ya, Sairam, Sis Yasi mungkin bisa share screen-nya. Ya. Ya. Sairam, kami dari grup 2. Sudah terlihat ya? Ya. Thank you, Sister. Sairam, kami dari grup 2. Sister Ya, bisa sudah Sis ya? Made. Ya. Mengatasi halangan menuju kebahagiaan. Akan saya bacakan quotation-nya dulu. Sister, silakan next screen, please. Ini sebuah pintu. Engkau telah memasang gembok di pintu. Masukkan kuncinya ke lubang gembok. Saat engkau memutar kunci ke kanan, gemboknya terbuka. Saat engkau memutar kunci ke kiri, gemboknya terkunci. Kunci yang sama, gembok yang sama. Perbedaannya hanya pada putaran. Hatimu adalah gemboknya. Pikiran adalah kuncinya. Mengarahkan pikiran kepada dunia, maka akan ada kemelekatan. Alihkan pikiran kepada Tuhan untuk melepaskan diri. Untuk kemelekatan dan pelepasan, pikiran adalah yang bertanggung jawab. Jadi, arahkan pikiranmu kepada Tuhan. Ini didapatkan dari Satya Sai Speaks. Dan kutipan yang kedua, dikatakan pikiran adalah akar penyebab keterikatan atau pembebasan. Manuyewa manusyayam karanam banda mokshayo. Oleh karena itu, seseorang harus menjaga pikiran tetap dalam kendali yang tepat dengan menerapkan pembatasan keinginan. Pertanyaannya, berikan contoh apa yang maksud saat engkau memutar kunci ke kanan, gemboknya terbuka. Saat engkau memutar kunci ke kiri, gemboknya terkunci. Kunci yang sama, gembok yang sama. Perbedaannya hanya pada putaran. Sangat menarik ketika kita diskusi dengan tim, mereka menanggapinya dari berbagai sudut. Ada 8 jawaban kita dapatkan. Yang pertama dilihat dari sudut kemauan. Ketika dari sudut kemauan itu, begini ungkapannya. Sesungguhnya gembok itu sebagai perumpamaan tentang apa yang kita mau. Ketika kita putar ke kiri, mungkin kita akan stuck, tidak maju atau berkembang. Dan kita kalau putar ke kanan atau terbuka, kemungkinan kita bisa kebablasan atau kelewatan, sehingga semuanya memerlukan keseimbangan ataupun pengendalian diri. Di sini dimaksudkan, biarpun itu untuk segala hal, kalau kita terlalu banyak memutar ke kiri, kemungkinan kita tidak bisa maju untuk kemauan kita jika kita ingin berkembang dalam kemauan spiritual. Tapi kalau kita ke kanan saja, kita putar ke kanan dan kita terus maju tanpa melihat atau merefleksi, kita refleksi diri, kemungkinan juga kita bisa kebablasan. Maka dari itu kita butuhkan keseimbangan. Juga dilihat dari segi kemauan, kebahagiaan dan kesedihan. Kalau kita terlalu larut dalam kesedihan, kita tidak bisa berkembang. Kalau kita terlalu bahagia saja tanpa bisa menyeimbangkan diri, itu pun akan berakibat yang berlebihan bagi kita. Maka itu dimintakan untuk menyeimbangkan diri atau mengendalikan diri. Nah, yang kedua, itu dikatakan sehubungan dengan pikiran. Jika kita bawa pikiran itu ke kiri, maka kegagalan terhadap suatu hal yang sangat penting. Reaksi kita terhadap kegagalan itu adalah pikiran yang akan menentukan.
Jika kita bawa pikiran kita ke kiri, kemungkinan kita akan marah-marah dan bersikap negatif. Sedangkan jika pikiran kita alihkan ke kanan, maka kita akan bisa mengendalikan diri dan selalu tersenyum, sehingga kita bisa memotivasi diri dengan menganggap kegagalan sebagai proses perbaikan. Kembali di sini kalau kita hubungkan dengan pikiran. Saat kita memutar ke kiri, yaitu kita gagal dalam sesuatu dan kita marah-marah, kita kecewa, itu akan jadi buruk buat kita, buat diri kita, buat kesehatan kita. Tapi kalau kita putar ke kanan, ya, kita kendalikan diri kita tersenyum dan oke, ini kegagalan, tidak apa-apa, kita bisa bangkit lagi. Kita motivasi diri kita. Ini adalah proses dalam hidup kita perbaiki, mungkin akan menjadi lebih baik. Nah, itu yang akan menjadi kita bisa lebih maju. Dan di sini pun ditambahkan setelah Sairama, biasanya kegagalan itu kemudian kalau terjadi sesuatu kegagalan diarahkan bahwa ini adalah mungkin kekurangan yang harus kita sikapi. Jadi dia mengarah pada Tuhan. Dia menyerah dan berpasrah pada Tuhan. Ini adalah sebuah saat benar, kita jangan menyerah, tapi terus maju. Lalu ketika ini dihubungkan dengan keadaan, jika diputar ke kiri, masih ada tahapan sama seperti di atas ya, marah-marah, kecewa, dan tidak sabar. Jadi negatif intinya. Tapi kalau kita sudah mulai mengarahkan kunci ke kanan, maka kita bisa menjalani dengan positif. Mirip untuk pikiran dan keadaan. Di sini diceritakan bahwa seorang Yud di Singaraja mendapat ini berusaha memutarnya ke kanan. Mengapa? Dia ada project, dia seorang volunteer dan dengan timnya. Di jam yang seharusnya mereka mendapatkan project itu, malah pada jam itu timnya baru bertanya pada dia, oh ini bagaimana mengerjakannya, ininya apa. Jadi jam yang harusnya dikumpulkan. Sairam, apakah suara saya jelas? Ya, Sairam sis, jelas. Ya, oke. Maaf. Jadi saat pekerjaan terus dikumpulkan, malah baru mulai dikerjakan. Jadi dia bilang kalau tadinya mungkin saya putar terus ke kiri, mungkin saya kecewa, jadi kesal, tidak sabar karena harus menunggu lagi. Tapi karena saya putar ke kanan, saya mulai introspeksi diri saya. Oh dulu mungkin saya juga melakukan seperti ini. Jadi sekarang seharusnya saya juga sebagai pimpinan dari proyek ini, saya sendirikan diri saya sebagai contohnya, yaitu saya juga harus bekerja sebelum waktu, sehingga ketika ada proyek saya juga bisa menjadi teladan atau contoh bagi tim saya. Oke, yang selanjutnya, Sister. Pada benda atau objek, saat memutar ke kiri, maka ada suatu kemelekatan. Sedangkan saat kita putar ke kanan, maka kita akan sampai ke Tuhan. Nah, ini contohnya begini. Kalau kita punya mobil, ya, dikatakan ini contohnya ini, kita pakai mobil itu. Kalau mobil itu sempat keserempet atau ya mungkin ketabrak sedikit gitu, biasanya kita langsung, waduh gini-gini, gimana mobil saya rusak, mobil saya lecet, gini-gini. Jadi kita merasa sedih atau merasa jengkel, kita bisa marah, gitu karena kita merasa itu adalah benda milik kita. Tapi kalau kita yakin bahwa benda itu juga adalah titipan, itu sifatnya sementara, itu adalah maya. Jadi kita bisa mengurangi kesedihan kita dan merasa, oke, mobil saya rusak, apa? Oke, kita bawa ke garasi, kalau ada asuransi, biar asuransi memperbaiki. Dan saya punya mobil, kalau nggak saya pakai, saya taruh aja kan nggak mungkin. Terus gunanya apa punya mobil? Jadi kita pakai, kalau terjadi sesuatu, ya kita hadapi. Jadi di sini kita mungkin dengan memutarnya ke kanan, kita akan mulai mencapai pada tahap-tahap kesempurnaan, biarpun kecil-kecil kesempurnaannya. Tapi kita tidak akan merasakan kekurangan jika terjadi sesuatu. Selanjutnya, kuncinya adalah diri kita. Diri kitalah yang akan menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada diri kita. Ketika kita memutar ke kiri, maka kita akan tetap melekat pada hal yang maya. Dan ketika kita putar kuncinya ke kanan, maka kita akan dekat dengan Tuhan dan merasa lepas, ya. Jadi di sini juga seperti tadi yang di atas, ketika kita putar ke kiri, kita merasakan kelekatan itu karena kita merasa, oh ini milik saya, ini adalah saya. Kita semua muncul, my, me itu akan muncul. Tapi
kalau kita putar ke kanan, kita akan lebih dekat pada Tuhan. Kita akan membebaskan dan kita yakin bahwa ini semua adalah sementara, ini semua adalah milik Tuhan. Kita bisa berpasrah diri. Dengan itu, diri kita adalah kunci, gembok adalah pikiran. Mau lepas dari dunia ini atau ke arah Tuhan, itu kuncinya ada pada diri kita. Nah, kalau kita padankan pada situasi, tidak selamanya putaran ke kiri sebagai isyarat bahwa kita terkunci atau negatif. Begitu pula sebaliknya. Karena semuanya tergantung pada situasi dan kondisi. Sehingga diri inilah yang menjadi master dari kunci itu. Jadi kadang-kadang di mana ada situasi kalau kita menuju pada keduniawian, itu bukan berarti kita menuju pada kenegatifan. Mungkin kemelekatan tuh ada pada keluarga, pada anak, pada sedikit-sedikit hal. Tapi bukannya berarti kita lupa bahwa ya oke, kita sayangnya mungkin kadang-kadang lebih, tapi bukannya kita tuh lupa diri bahwa kita harus attach, terus enggak. Jadi kita again menaruh jalan tengah bagi kita. Jadi terkunci itu tidak selamanya mau tertutup ataupun terbuka, itu tergantung. Jadi kita membalance diri, yaitu kembali menyeimbangkan diri kita. Oke, kadang-kadang kunci sama gembok itu suka macet. Dan ketika itu terjadi, kita tidak boleh putus asa atau menyerah. Maka kita harus selalu bersemangat untuk bangkit. Ini masih berkaitan dengan situasi ya. Jadi kalau gembok itu macet, itu bisa kan terjadi di saat kita butuh untuk ke kiri, kadang-kala situasi menentukan untuk kita ke kiri, tapi kita tidak bisa memutar. Saat kita mau memutar ke kanan juga tidak. Jadi intinya adalah jangan pernah menyerah. Teruslah berusaha untuk membuka gembok itu. Jadi kita terus maju jalan dalam hidup ini. Biarpun kadang-kala kita harus memilih ke kiri ataupun ke kanan. Lebih-lebih kita kembali mengingatkan diri kita untuk pengendalian dan penyeimbangan dan terus mengarah ke kanan. Kadang-kadang ke kiri, it's okay. Next sister, yang terakhir adalah sapna pada suami. Pengertian buka mungkin proses pembukaan pada pembebasan. Secara logika, segala sesuatu yang ada di luar diri kita merupakan sebuah kemelekatan. Sehingga sebisa mungkin kita mencoba untuk see always inside. Karena kebahagiaan sejati sesungguhnya ada di dalam diri kita. Itu tidak tergantung pada apapun. Jadi itu akan membuat kita bebas dari segala kemelekatan dan kita akan selalu stabil dalam situasi apapun. Di sini sudah clear ya statementnya bahwa kita see always inside. Jadi kita yakin bahwa ini adalah sebuah satna di mana kadang-kala kita harus memilih. Dan pilihan itu kapan-kapan juga membuat kita ada kadang-kala kita macet dalam pilihan itu. Tapi kita bangkit, jangan putus asa. Kembali menyeimbangkan diri. Ini adalah sebuah satna. Lihatlah ke dalam dan kita perlahan-lahan melepaskan kemelekatan itu. Jai Sairam. Jai Sairam. Sairam Sis Jangki, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, luar biasa. Sairam. Sairam. Thank you. Silakan Prof. Suresh. Sairam, begitu baik sekali. Daripada semua aspek sudah cover dan begitu baik. Ada apa-apa siapa-siapa nak tanya soalan kepada Jangki? Ya. Sairam, Bapak Ibu silakan kita diskusi sekarang. Boleh kita ngobrol. Tanya grupnya Sis Jangki. Sairam. Kalau mau berbagi di chat box boleh, bertanya langsung boleh. Satu soalan yang saya nak tanya, macam mana kita tahu pemikiran kita sudah pergi ke sudut kiri dan kanan? Macam mana kita tahu? Sebab ya falsafah dia ialah pergi ke satu arah, ia merupakan dunia, satu arah kepada Tuhan. Tapi macam mana kita tahu ini arah mana? Selama kita melakukan tugas kita, sebenarnya itu biarpun itu tugas istilahnya masuk ke dalam keduniawian ya, misalnya kerja atau apa, itu kan memang itu. Tapi itu adalah tugas dan kewajiban kita, dan saat kita melakukannya itu kita tetap fokus bahwa kita sadar bahwa ini adalah semua kehendak
Tuhan dan kita berpasrah diri. Setiap lakukan apa-apa kita selalu Tuhan tolong bimbing saya, tolong bawa saya. Di situ jadi kita biarpun memutar ke kiri melakukan duniawi kerjaan sehari-hari, tapi pada saat sama kita putar ke kanan karena kita mengatakan pada Tuhan untuk membimbing kita. Juga pada saat yang sama hasilnya pun kita serahkan pada Tuhan. Jadi saat kita dipuji kalau kerjaan kita bagus, kita tahu bahwa sebenarnya melakukan itu suami. Dan kalau ada kesalahan kita introspeksi, apakah itu kesalahan terjadi, mengapa itu terjadi. Jadi kita selalu melihat gitu. Okay. Salah satu indikator, kita nak tahu salah satu indikator untuk tahu arah mana kita sudah tukar, mana kita sudah pusing, ialah kita lihat balik kepada emosi kita. Emosi kita ialah satu indikator yang begitu baik sekali. Kalau emosi kita terhadap dunia kita rupakan sudah melekat, maka kita juga akan rasa marah, bangga, macam itu. Emosi-emosi ini ialah menjadi tanda untuk menunjukkan kita arah mana kita sudah tukar. Itu ialah paling senang sekali. So, kalau kita bangun, kita rasa bahagia saja. Artinya kita sudah pusing kepada arah Tuhan. Tapi bangun, ayo saya dah banyak kerja apa. Okey, itu artinya kita sudah pusing kepada dunia. Arti emosi boleh menjadi satu tanda yang begitu baik sekali. Yeah. Thank you, Prof. Thank you. Thank you. Apakah Sairam, Prof, apakah bila kita lakukan sesuatu hati kita rasa damai, itu berarti petanda kita sudah ke arah kanan ibaratnya? Sebab apabila kita damai, aman dan damai, kita akan rasa bahawa apa yang kita buat baik, apa yang kita buat baik untuk manusia, hati kita murni, kita telus, jadi kita rasa baik. So dengan itu kita rasa bahawa apa-apa perbuatan itu ialah ke arah Tuhan. Ya, Saira, terima kasih. Maaf Prof, kalau gini, saya kan kita ibaratnya tadi seakan-akan berbeda. Kita boleh putar kanan, sepertinya itu adalah jalan spiritual. Kalau kita putar kiri, itu jalan duniawi. Tapi kita juga diajarkan oleh suami bahwa sebetulnya tidak ada perbedaan, semuanya adalah spiritual kayak gitu. Gimana itu maksudnya, Prof? Ya betul. Semua ialah spiritual. Tetapi apabila apa yang dimaksudkan ialah seorang yang hidup di dalam dunia ini, kita tidak harus membezakan spiritual dengan material. Tetapi analogi ini ialah baik untuk memberikan kita satu gambaran, iaitu bila kita hidup di dalam dunia, kalau pemikiran selalu terhadap bila kita pergi ke kerja, ya kita cari duit. Memang kita cari duit, kita kerja dengan kuat dan sebagainya. Tapi cara bagaimana duit itu dicari, cara bagaimana perhubungan itu dibuat, itu merupakan spiritual. Kita buat dharma kita dengan begitu baik sekali, kita buat dharma kita tanpa perikatan ataupun tanpa melekat kepada sesiapa, hati kita murni dan sebagainya. Artinya kita hidup di dalam dunia ini dengan ketulusan dan kemurnian. Ini artinya walaupun kita hidup di dalam dunia, memang ini merupakan bahawa kita hidup dengan spiritual. Ada juga orang yang dalam spiritual pergi terus kepada kebenaran. Macam mana? Kita masuk ke bagian saya haruslah nyanyikan lagu ini, saya mau ini, saya mau pangkat, itu artinya di dalam bidang spiritual. Tapi pemikirannya ialah kebenaran. Itu artinya sudah masuk ke dalam spiritual, tapi itu sudah pusing kepada kiri, kepada dunia. Tapi spiritual. Iya. Ya. Thank you so much, Prof. Sairam. Ya, jelas sekali. Sairam, Bapak Ibu, apakah ada yang bertanya? Oke. Bila tidak, kita akan lanjut ke grup 2. Mungkin pertanyaannya bisa dipending, nanti kita bahas lagi di akhir sesi. Okay. Ke grup 3 maksud saya. Ya, Prof, kita lanjut ke grup 3. Boleh. Ya, Sairam, Sister Rati, sudah siap? Om Sairam. Om Sairam, Sis Rati. Sis Rati ditemani oleh Sis Ida. Ya, silakan, Sairam.
Ya. Om Sairam, Prof. Sairam. Suresh, semuanya, brother and sister. Kami dari grup 3 akan membahas seperti yang 2 minggu yang lalu, Satsang Sairama, yaitu mengatasi halangan menuju kebahagiaan. Sis Ida. Materi grup 3. Saya bacakan dulu ya. Ya, Engkau silakan. sendirilah yang bertanggung jawab atas kebahagiaan atau kesengsaraanmu. Engkau sendiri yang bertanggung jawab atas kondisi dan kejadian-kejadian yang engkau alami. Murnikan pikiranmu. Sadari bahwa engkau adalah manusia dan ada ketuhanan dalam diri manusia. Adalah kebiasaan yang buruk untuk menyalahkan orang lain atas penderitaan yang didapatkan oleh seseorang. Satya Sai Speak, volume 29, bab 8, 28 Maret 1996. Akar penyebab dari semua masalah yang kita hadapi adalah karena kita melupakan Tuhan dan mendambakan hal-hal duniawi yang membingungkan. Kebahagiaan atau kesedihan adalah ciptaan kita sendiri. Tuhan selalu bahagia. Dia selalu memberikan kita kegembiraan, sukacita, dan kebahagiaan. Kita yang dilingkupi oleh ilusi salah menafsirkan pemberian Tuhan sebagai kesulitan dan merasa sedih karena hal itu. Perasaanmu sendirilah yang bertanggung jawab atas penderitaanmu. Karena itu, ubah perasaanmu, kembangkan sikap positif, dan engkau tidak akan pernah mengalami rasa sakit dan penderitaan. Satya Sai Speak, volume 41, chapter 2, 15 Januari 2008. Pertanyaan di grup 3. Ingat-ingatlah kembali kejadian apa yang pernah membuat Anda merasa bahagia atau sedih. Dapatkah Anda mengidentifikasi dan menyatakan dengan yakin bahwa Andalah yang bertanggung jawab atas kondisi mental Anda saat itu? Dari pertanyaan ini, kami dari grup 3 meresume diskusi tersebut, yaitu yang pertama kami ambil dari ada 5 bakta di sini, 9 kalau nggak salah, 9 bakta. Yang pertama yaitu yang dia rasakan yaitu saat kehilangan orang tua. Puji syukur selalu berpikir bahwa habis gelap terbitlah terang. Sehingga kami yatim piatu namun punya arah hidup dan berani menatap hidup dengan berpegang bahwa Tuhan adalah pengganti orang tua kami saat itu. Yang kedua, saat beberapa lalu ada rasa kesedihan saat anak pindah pulau. Tetapi dengan berjalan waktu berusaha menaklukkan kesedihan itu adalah tanggung jawab anak sebagai istri dan keluarga dan kebahagiaan anak kami. Bersyukur ada Sairama sehingga lebih bisa cepat handle the problem. Ini pendapat bakta juga yang kami dapatkan dalam diskusi. Kemudian saat meninggal ayah adalah orang yang baik, sayang dengan keluarga. Karena sakit dan lemas dibawa ke rumah sakit. Lambat laun drop kondisinya dan beliau meninggal. Kenangan manis yang sukar dilupakan, rasa bahagianya ayah tidak merasakan sakit kembali. Jadi dia merasa bahwa ayahnya tidak merasakan sakit karena telah meninggal. Yang keempat, kenangan saat di Palu begitu indah. Selama 18 tahun banyak kenangan. Pindah ke Bali karena orang tua. Di Palu banyak teman saya. Nah, kalau kesedihannya yaitu sedih meninggalkan Palu karena kenangan lampau. Di Bali bahagia karena kumpul dengan keluarga. Jadi ada 2 sesi, di satu sesi dia
senang, bahagia di Palu karena banyak teman, dan sedih meninggalkan Palu karena harus pindah ke Bali. Ini pendapat dari seorang Bhakta yang pernah tinggal di Palu dan sekarang telah pindah ke Bali. Kemudian yang kelima, saat situasi pandemi, tentang tekanan ekonomi memunculkan kesedihan. Tapi karena berpikir dan percaya dengan suami, sehingga lebih yakin akan jalan baik di kemudian hari. Next. Yang keenam, 1 tahun yang lalu, lost husband sangat kacau berkat Sairama. Sekarang udah bisa lebih release perasaan untuk menerima, dan sekarang selalu standby menunggu Sairama lebih early. Ini pendapat dari Bhakta juga. Yang ketujuh, permasalahan beberapa bulan yang lalu ada kebahagiaan. Saat teman memberikan maaf dan tidak ada kesalahpahaman kembali, saat itu dilibatkan selalu suami. Saat ini terjadi sehingga sekarang kondisi udah membaik dan pertemanan kembali baik. 8. Suka sedih lihat di jalan saat lihat orang perlu pertolongan. Fokus dengan apa yang bisa saya lakukan, dengan sisihkan apa yang bisa saya lakukan, dan berdoa dengan suami agar membantu permasalahan mereka. Yang ke-9, kenangan atas kejadian masa lalu pasti indah dan membahagiakan. Padahal kejadiannya bisa jadi sangat menyedihkan. Semua ini kita alami karena kita berjarak dengan masa lalu. Saat kita bisa berjarak dengan semua kejadian, maka orientasi kita selalu pada makna, menghadirkan harapan, memunculkan rasa bahagia. Yang ke-10, bahagia itu saat pertama kali bisa melihat wujud fisik Bhagawan di Puttaparthi tahun 2008 dengan jarak yang sangat dekat sekali di pinggir jalan depan gerbang utama. Saat itu beliau lewat dengan mobilnya dan berhenti persis di depan saya. Beberapa saat saya terpaku, bibir seperti terkunci dan merinding. Seluruh tubuh saya dan kebahagiaan itu tidak pernah terlupakan. Untuk keadaan sedih saya merasa sedih saat ditinggal buat selamanya oleh orang tua saya, yaitu Bapak. Sampai saya drop banget waktu itu, jadi memang diri kita sendirilah yang bertanggung jawab atas apa yang kita rasakan, bahagia ataupun sedih. Demikian hasil diskusi kami di grup 3, menampilkan pendapat dari 10 orang, karena keterbatasan waktu, 10 orang Bhakta yang dapat kami rangkum kenangan mengenai apa yang mereka rasakan sangat bahagia, pernah merasa sangat bahagia, dan tak terlupakan, dan merasa sangat sedih. Demikian, terima kasih. Om Sairam. Om Sairam. Sairam, terima kasih banyak. Luar biasa. Sairam. Banyak. Ya, Sairam, Prof. Bolehkah soal begitu banyak soalan, tapi soalan ini hanya dapat dijawab oleh daripada kumpulan. Bolehkah kita tanya soalan ini kepada para Bhakta yang lain yang dengar? Mungkin mereka nak berkongsi pengalaman terhadap soalan yang dikemukakan. Ya, Sairam Sisida, boleh di-share lagi materi diskusinya tentang kenangan. Sairam Sisida. Ya. Oke. Jadi di grup 3 kita bahas kemarin, ingat-ingatlah kembali kejadian pernah membuat Anda merasa bahagia atau sedih. Dapatkah Anda mengidentifikasi dan menyatakan dengan yakin bahwa Anda lah yang bertanggung jawab atas kondisi mental Anda saat itu? Brother Sisters, Bapak Ibu, tadi dari grup 3 sudah sharing seperti yang kita dengarkan. Silakan sekarang Bapak Ibu juga ikut berbagi tentang poin ini, sehingga kita bisa dapatkan pelajaran atau hikmah dari pengalaman Bapak Ibu semuanya. Saya Prof. Ya silakan Prof. Perkas.
Sairam, selamat malam semuanya. Malam, Bro. Selamat malam, Profesor. Saya ingin share sedikit satu quote dari suami. Suami bilang begini, ini terkait dengan kebahagiaan dan kesedihannya. Pertama, jika engkau kehilangan harta, maaf, terdengar suara saya? Ya, jelas, Bro. Oke. Poin pertama, jika engkau kehilangan harta, itu sesungguhnya engkau tidak hilang apapun. Jika engkau kehilangan orang yang engkau cintai, itu hanya sebagian kecil hidupmu yang hilang. Tapi jika engkau kehilangan Tuhan, maka seluruh hidupmu akan hilang. Jadi poin itu yang kita tangkap dari suami. Jadi siapapun yang meninggalkan kita, orang tua kita semua pasti cinta sama orang tua kita. Bukan enggak, kita pasti. Sebagai contoh, pengalaman saya ditinggalkan orang tua. Cuman kita harus yakin bahwa ini adalah yang jalan terbaik yang dikasih suami. Kepergian dia ini ada hikmahnya bagi kita. Terbukti memang ada. Itu maaf belum bisa kita share ya. Terbukti memang itu ada hikmahnya. Kemudian poin yang kedua yang ingin saya tanyakan sebenarnya, ada quote dari suami yang di slide-nya grup 3. Kurang lebih begini, engkau sendirilah yang bertanggung jawab atas kebahagiaan dan kesengsaraanmu. Nah, kalau memang kita sendiri yang bertanggung jawab, bisakah kita minta campur tangan Tuhan agar kita dibantu untuk menghilangkan kesengsaraan ataupun mendapatkan kebahagiaan? Om Sairam, terima kasih. Om Sairam, terima kasih Bro Perkas. Sairam, Prof. Ada sharing dan ada pertanyaan juga, Prof. Sairam. Ya, boleh dengar. Tanya apa soalannya? Soalan. Iya, Sairam, saya ulang. Ada quote dari suami. Suami bilang, engkau sendirilah yang bertanggung jawab atas kebahagiaan dan kesengsaraanmu. Ya. Sad maupun happiness, kita sendiri yang responsibel untuk itu. Yang saya tanyakan, apakah ada ikut campur Tuhan? Apakah bisa Tuhan ikut campur untuk mendapatkan kebahagiaan dan menghilangkan kesengsaraan itu? Sairam. Jadi apa yang ditanya ialah apabila kita dapat masalah kesengsaraan dan sebagainya, itu dicipta oleh kita sendiri daripada mungkin kehidupan yang lain ataupun daripada lepas kehidupan yang lepas. Ini ialah semua pencipta daripada kita. Tuhan tidak terlibat di dalam masalah itu kerana masalah yang ada pada kita sekarang ini dibuat ataupun dicipta ataupun diwujudkan oleh kita sendiri tentang sebab inilah apa yang dibawa daripada daripada kehidupan yang lepas. Tetapi di mana Tuhan datang ialah ajaran-ajaran daripada Tuhan diberi sebagai panduan bagaimanakah kita dapat keluar daripada ikatan itu. Jadi semua orang fikir bahawa saya ditakdirkan untuk jadi masalah, saya ditakdirkan sebab saya mesti tidak ada kebahagiaan dan sebagainya. Dan kita sanggup menerima takdir itu dan kita hidup di dalam kesengsaraan dan kesusahan dan kesulitan selama-lamanya tanpa berfikir bahawa mungkin ini kita boleh dapat keluar daripada penjara ini. So, mengapakah kita masuk ke dalam penjara ini? Ini sebab kitalah yang wujudkan keadaan ini. Bukan sahaja mungkin attitude kita, tingkah laku kita, ataupun pemikiran kita, ataupun ilmu kita yang memberikan kita pengalaman seperti itu. Tetapi bagaimanakah kita boleh dapat keluar ialah apabila kita selalu dengan baca buku-buku seperti saya ataupun dalam Sairama ini. Banyak idea-idea yang telah pun dikeluarkan, berkongsi bersama-sama. Kita boleh dapat menerima idea-idea ini dan supaya kita gunakan pendapat-pendapat ini supaya kita keluar daripada penjara kita. Jadi kita tukar itu lock kepada right,
kita keluar, left kita masuk. Jadi kita mesti rasa bahawa kebahagiaan ini ialah hak saya. Saya haruslah mempunyai hak untuk merasa kebahagiaan ini. Dan saya tidak mau mengganggukan atau saya tidak memberikan peluang kepada dunia untuk mengganggu saya. Sairam. Thank you so much, Prof. Sairam, terima kasih. Sairam, terima kasih. Ya. Oke, Sairam. Terima kasih. Barangkali ada brother sisters yang mau berbagi lagi, mau sharing pengalaman atau bertanya apa saja boleh, Sairam, silakan. Oke, sister. Sairam. Sairam, silakan, Sis Yudek. Sairam, Prof. Suresh. Ya. Kejadian kaitannya dengan kebahagiaan dan kesedihan kita itu bagaimanakah kaitannya dengan karma masa lalu kita? Nah, adakah pula kaitannya dengan karma masa lalu kita sehingga pilihan kita itu menjadi ke kiri atau ke kanan yang dibahas tadi oleh Sister Jangki itu karena memang itu mungkin juga bawaan dari karma masa lalu kita. So karma, terima kasih. So karma itu bawa kita ke satu tempat di mana kita harus buat keputusan. Maukah kita pergi ke sini ataupun maukah kita pergi ke kiri ataupun kanan. Jadi apakah yang bawa kita ke satu sudut itu ialah karma. Karma daripada apa yang kita sudah buat daripada masa dulu ataupun karma yang telah pun dibuat oleh kehidupan yang lepas. Tapi pada saat itu yang bila kita buat keputusan, kita harus berasaskan keputusan ini kepada apa? Kalau kita tidak ada ilmu atau kita tidak berkongsi satsang dan sebagainya, mungkin ilmu kita tidak begitu baik, maka keputusan kita pada saat itu pun kita akan buat ikut hati kita. Tetapi pada saat itu bila kita buat satu keputusan, kita tahu bahawa inilah ajaran suami dan mungkin sekarang saya akan susah, tapi kalau saya ikut jalan mungkin masa depan saya akan ceria. Tadi keputusan yang kita ambil pada masa itu akan menentukan karma. Kalaulah adakah karma itu akan dilanjutkan atau bolehkah kita memutuskan karma itu supaya kita boleh dapat wujudkan karma baru ataupun karma baik. So itu bergantung kepada kita. Itu sebab orang cakap willpower atau destiny. Willpower artinya kita ada kebolehan untuk menukar keadaan kita. Tapi kita harus sanggup kerja kuat dan kita harus buat meditasi dan buat banyak lagi sadhana yang Bhagawan bagi tahu kita supaya kita boleh dapat kekuatan di dalam diri kita untuk buat keputusan yang baik. Ya, Sairam. Sairam, terima kasih. Sairam. Ya, di tangan kita Sairam Pak Danes. Brother Suresh, boleh saya tambahkan sedikit? Boleh, tolong. Oke. Tadi kan saya mendengar selalu bahwa yang dibicarakan selalu kan berkaitan dengan karma. Kebahagiaan kita tergantung dari karma kita kan. Karma kita di kehidupan lalu kan kita tidak bisa lagi merubah atau tidak bisa kita berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menerima buah hasil karma apa yang kita lakukan. Tetapi kan saya yakin di kehidupan ini Bhagawan memberikan banyak sekali kelebihan kepada Bhakta Sai melebihi dari orang-orang lain. Dan inilah kesempatan bagi semua Bhakta Sai melakukan banyak karma-karma baik dengan membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan, terutama di situasi yang sangat susah ini. Yang saya ingin menghimbau adalah inilah kesempatan kita membuat karma-karma baik agar dengan karma-karma baik itu membantu orang, membuat orang bahagia. Saya yakin kita juga akan menikmati kebahagiaan itu. Yang lalu kita sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi, tapi sekarang kita bisa berbuat banyak sekali membuat orang lain bahagia. Dan jika kita membuat orang lain bahagia, saya yakin kita juga akan bahagia. Thank you, Sairam. Itu pendapat Danesh itu begitu baik sekali. Sebab
memang kita ada peluang untuk tukar karma kita dengan buat yang baik, lebih baik kepada orang lain, maka kita boleh dapat menukar keadaan kita dengan buat karma yang baik. Om Sairam. Sairam. Om Sairam, Ibu. Ya, silakan Pak. Jadi saya ikut konteks karma ya, Baba pernah mengatakan bahwa andai katalah karma buruk itu sebiji jagung, jadi satu butir buah jagung. Dengan pengetahuan dari Baba, kita akan berusaha supaya biji jagung itu jangan menjadi buah jagung. Mungkin kalau dia buah jagung, dia akan menjadi 10 butir atau 50 butir. Caranya, Baba mengajarkan kepada kita adalah membuat lubang sedalam-dalamnya mungkin 5 meter, lalu kita timbun dengan perbuatan baik. Gitu. Sehingga karma itu bukan hilang, tapi dia tidak berbuah menjadi sesuatu yang lebih besar yang akan membuat kita lebih terpuruk di dunia. Itu pernah Bapak katakan. Om Sairam. Ya, Sairam sukses semua Bapak. Terima kasih banyak. Om Sairam. Prof. Suryas, ada banyak pertanyaan di chat box, saya bacakan. Ya, ini dari Sister Yogita. Sairam, saya mau bertanya, setelah mendengar dan membaca banyak ajaran Bhagawan, kita bisa memaafkan orang lain, tetapi kenapa sulit memaafkan diri sendiri? What is the... Mengapa kita tidak boleh maafkan diri kita? So, artinya, kalau kita mau pegang kepada apa yang telah berlaku, ini berarti kita tidak mau pegang kepada apa yang kita mau buat. Mengapa orang pegang kepada, soalannya ialah sebenarnya, bila kita tidak boleh maaf diri kita, kita terlalu pegang kepada past, kepada apa yang telah berlalu. Sesuatu yang kita buat ataupun sesuatu yang kita tidak dapat dimaafkan. Jadi kita selalu fikir. Bagaimana kalau kita pergi ke Babah pun, Babah ini berlaku, Babah cakap, past is past. Habis. Itu saja. Satu line saja. Satu baris sahaja. Past is past. Finish. It's okay. Leave it. Past is past. Dia cakap macam tu. So apa artinya? So simple. So artinya, mengapa kita tidak boleh lupakan itu ialah sebab ini ialah satu kegilaan sebenarnya. Satu kegilaan yang sudah masuk dalam kepala kita. Oh, saya sudah buat, saya. Jadi kita kena pergi jumpa doktor. Saya tak tahu lah, ini selalu fikir. Mengapa you harus fikir? Saya pun tidak tahu, saya fikir. Jadi artinya, kalau air sudah kotor seperti ini, bagaimanakah kita memurnikan air ini? Kita kena macam gangga, kita kena dapatkan air yang besar, mestilah lalu ke dalam tempat itu. So, apa arti itu? Apa arti itu ialah, macam Pak Danesh cakap tadi, kita buat lagi banyak sewa, lagi banyak buat baik kepada orang lain, lagi banyak pergi tolong orang lain. Kita nampak bahawa, seperti tadi seorang Bapak cakap, benda apa yang kita ada itu akan pergi dalam macam tanam jagung itu. So dengan itu lama kelamaan kita akan hilang kepada pegangan, hilang kepada apa yang kita pegang, dan terus kita akan lompat kepada satu yang tinggi. Bagaimana Baba cakap, seekor monyet akan lompat dari satu branch, how you say bahasa branch of cabang. So cabang. So dia akan pegang kepada satu cabang. Kemudian daripada cabang ini dia akan lompat kepada cabang yang tinggi. So kalau monyet itu mau lompat kepada cabang yang tinggi, pertama sekali dia mesti nampak cabang itu. Kalau dia nampak cabang itu, bila dia pegang kepada cabang itu, cabang yang depan itu, cabang yang di sini dia akan lepaskan. Sekarang kita tidak tahu apakah cabang yang kita harus pegang. Itu sebab Baba cakap lebih penting daripada guru ialah guri. Guri artinya goal. Kalau kita tidak ada guri artinya goal, maka kita pun tidak akan tahu bagaimanakah kita seharusnya gunakan seorang guru itu. Sudah dapat guru, sudah dapat avatar, kadang-kadang kita tidak tahu gunakan avatar dan guru. So, matlamat kita apa?
untuk membebaskan daripada pelekatan, dan balik sungai itu haruslah sampai kepada laut. Itu dia punya, kita punya matlamat hari ini Sairama Satsang ialah cuba cari bagaimana sungai saya mesti masuk ke dalam laut. Tapi apa boleh buat, saya pegang kepada ini. So soalannya ialah, apa pasal you pegang kepada itu? Tidaklah, saya tak boleh lupa. Apa pasal you tidak boleh lupa? You tidak lupa sebab you tidak mau lupakan ini, sebab cabang baru tidak dapat kita pegang. Tapi kalau kita ada, saya hidup sekarang untuk manusia yang lebih baik, saya mau memberikan kebahagiaan kepada banyak orang lagi. Maka kalau kita banyak cuba fokus kepada cabang yang baru, satu kehidupan yang baru, maka pegangan ini akan lama kelamaan akan slowly hilang, dan dengan masa satu personality yang baru akan wujud. Tetapi kalau itu sebab kupu-kupu, caterpillar, how you say caterpillar in bahasa Malaysia? Kupu-kupu, kepompong. Kompong? Kepompong. Kepompong. Okey, Ya. kepompong itu cakap, ayo macam mana saya boleh jadi kupu-kupu? Tengok badan saya selalu makan itu daun, orang tidak suka kepada saya. Kupu-kupu cakap, bukan, saya pun dulu macam you juga. Saya macam you, tapi orang datang bagi tahu saya bahawa saya pun boleh tukar. Saya tak boleh tukar. Saya pegang kepada apa dulu punya pemikiran saya, orang kopong itu saja. Saya tak boleh tukar. Jadi apabila dia sudah mentransformasikan diri, masuk ke dalam pupa, terus keluar daripada menjadi kupu-kupu yang cantik, yang boleh tolong kehidupan, boleh tolong di dunia ini untuk pollination, reproduction dan sebagainya, maka ini artinya bahawa dia sudah mentransformasikan diri daripada satu ke satu yang lain. Kerana apa? Dia tidak pegang kepada itu. Dia pegang kepada kupu-kupu. Jadi sekarang soalannya ialah, bagaimanakah kehidupan saya boleh jadi seperti kupu-kupu dan bukan seperti kompong? So saya mesti cari guri baru. Saya mesti cari matlamat kehidupan baru. Saya mesti cari mengapakah saya harus percaya kepada Sai Baba ataupun guru ataupun Tuhan. Mengapa saya harus? Dan daripada kepercayaan ini, apakah yang akan berlaku kepada kita? Soalan-soalan kalau kita betul-betul tanya, maka kita akan hilang kepada pegang dan senang untuk maafkan diri dan habis. Pasti habis. Ya, Saira. Ternyata sama salahnya ya, kalau kita tidak memaafkan orang lain salah, tidak memaafkan diri sendiri juga tidak nyaman, Saira. Mesti belajar Ya. memaafkan. Acceptance. Yang dalam bahasa Inggris orang cakap acceptance. Penerimaan. Penerimaan, ya. Penerimaan, Prof. Ya. Saira, dan kita memulai langkah baru ke depan lebih baik. Ya. Oke, Saira. Di chat box masih ada, oke. Itu thank you so much dari Sister Yogita yang sudah menerima penjelasan luar biasa dari Prof. Suresh. Ada pertanyaan yang masuk di jalur pribadi, Prof. Pertanyaannya begini, bagaimana pendapat Anda tentang takdir? Sering sekali kita berada dalam situasi yang tidak bisa kita kendalikan, yang sering kita sebut takdir. Bagaimana kita bisa menerima atau memahami hal ini sebagai akibat perbuatan kita sendiri? So apabila sesuatu pemikiran kita buat, example, keperkahwinan pun, kadang-kadang kita nampak tiba-tiba kita tengok itu perempuan, tiba-tiba kita jatuh cinta. Apa pasal you jatuh cinta dengan perempuan itu ataupun lelaki itu? Kita cakap sudah ditakdirkan. So artinya itu soul, sebenarnya roh itu di dalam kehidupan yang lepas sudah jumpa. Jadi dalam kehidupan sini apabila tiba-tiba jumpa, kita macam ada kenal. Macam sedikit saja saya cakap, tapi dia sudah kenal dengan begitu banyak sekali. Macam mana pun saya tidak tahu. Orang lain saya 5 tahun, 10 tahun pun tak faham seperti dia. Sebab dalam 50 minit dia sudah faham semua. Begitu baik sekali. So artinya kerana perkenalan ini sudah dibuat dalam dulu. Artinya ini perjumpaan ini ditakdirkan. Itu artinya takdir. Artinya kita sudah mau direstui dan kita akan jumpa di sini, artinya sudah ditakdirkan. So itu dinamakan destiny.
Okey. Kemalangan. Hari itu saya pergi sana dan kereta langgar pada saya. Apa pasal? Kita cakap ditakdirkan. Semasa itu dia lalu, kereta itu langgar kepada kita, ditakdirkan. Tetapi cara bagaimana kita jumpa takdir itu ialah free will. Free will apa dicakap orang Indonesia? Bahasa Indonesia free will. Kebebasan kita untuk memilih. Nah, so kebebasan untuk memilih bergantung kepada kita. So jadi kita cakap kereta itu sudah langgar, ayo tak ditakdirkan. Tapi ada cara bagaimana kita respon kepada kemalangan itu, ialah kita boleh buka, kita boleh jerit kepada orang itu, mengapa you langgar kepada saya? Saya sudah lalu jalan ini berapa tahun, 20 tahun, satu kali pun tak ada langgar. You sekarang masuk langgar. Kita boleh jerit, kita boleh marah, kita boleh buat apa-apa. Itu satu cara untuk respon. Tapi oleh kerana kita baba bakta semua tu, jadi sudah langgar, kita terus keluar kepada orang tu. Ada cedera ke, ada darah ke, you okay ke, you selamat ke, mari kita pergi duduk. Okay. Wah, dia pun hairan. Oi, begitu baik sekali. Apa pasal you fikir pasal saya, you tidak fikir pasal kereta? You cakap saya baba, saya bakta saya. Bakta saya selalu fikir lain. Jadi cara saya respon berlainan. Itu free will. Kemalangan ditakdirkan, tapi cara kita jumpa itu ialah free will kepada kita. Wah, Saira Prof. Kita punya kuasa untuk menentukan sikap kita dalam menghadapi apapun yang kita harus hadapi. Kadang-kadang saya beritahu dalam perkahwinan, sudah kahwin, pergi dating semua begitu baik, cakap. Lepas tu kahwin. Lepas kahwin 1-2 tahun gaduh sampai mau cerai. Okey. Ada banyak orang datang. Saya selalu ada banyak orang Prof, saya tak tahu apa sudah jadi, ke perkahwinan saya tidak tahu apa boleh, menangis semua tu. So jadi bila saya cakap macam itu, artinya perkahwinan itu sudah ditakdirkan. So cara bagaimana kita dapat menemui partner kita dan menyelesaikan masalah ialah bergantung kepada kebebasan pemikiran. So, saya ada satu pilihan. Saya boleh cerai. Okey, terima kasih. Keluar. Itu satu respon. Tapi respon yang lebih mulia, oleh kerana kita sudah jumpa, oleh kerana kita sudah dapat dan kita sekarang ada 1-2 anak, jadi saya tidak mahu pisah. Saya cuba faham dan cuba akan mungkin ada kelemahan diri saya. So saya mungkin akan mengatasi masalahnya. Jadi cara bagaimana saya menyelesaikan masalah itu is free will. Dan itu ialah effort. Bila saya buat effort, bahawa cakap grace is proportional to effort. Artinya bila kita dapat lebih effort, lebih banyak grace kita dapat daripada saya. Inilah artinya. Jadi kalau kita senang cari kerja yang senang kita buat, itu tidak ada effort. Tapi kalau kita betul-betul cuba, maka ini akan memberikan kita semangat, dan semangat itulah akan dapat mengatasi masalah, dan dengan cara bagaimana kita buat effort, kita dapat grace daripada suami. Wah, Saira Prof. Jadi ingat itu Prof, waktu Prof bilang, Bhagawan berkata, my anugraha will change your nawagraha. Ya, okey. Nawagraha saya bagi tahu. Saya tidak tahu, para bakta tahu tak apa arti itu nawagraha? Ramalan kita, ramalan berbintangan kita. Ya, so di dalam ini astrologi macam mana kita cakap? Ilmu perbintangan? Ilmu perbintangan. Di dalam ilmu perbintangan, seorang manusia dipengaruhi oleh 9 graha yang akan pusing-pusing, dan di mana tempat itu ada pengaruh graha itu kepada kehidupan kita. Itu ialah navagraha. Nava artinya 9. So navagraha ialah 9 graha. Di masa kita lahir, artinya graha di tempat itu akan dapat mempengaruhi pikiran kita. Jadi apa akan jadi pada budak ini dan sebagainya, ramalan-ramalan itu memang ada itu. Tetapi Bhagawan cakap, bila kita beri perhatian kepada suami dan selalu dapat mau Bhagawan punya kurnia, Bhagawan punya anugerah, maka anugerah itu kita dapat, walaupun graha itu bagi tahu bahawa kita akan fail ataupun kita akan gagal, tetapi kita buat banyak effort, dan dengan anugerah saya,
kita dapat navagraha itu pun tidak boleh dapat buat apa-apa dengan kuasa anugerah. So seorang bhakta haruslah cuba sedaya upaya untuk mendapatkan anugerah. Anugerah inilah macam bank. Kalau kita ada banyak anugerah di dalam bank, kita simpan macam apa Pak Danis cakap, buat banyak peluang, buat sewa, cari kerja ini, buat itu semua. Hari-hari kita cuba memberi kebahagiaan kepada orang lain. Bank anugerah kita akan lebih banyak lagi kita boleh dapat. Dengan anugerah yang banyak itulah bila kita buat meditasi, kita akan dapat fikiran yang begitu baik, tenang, dan kita boleh pergi masuk ke alam yang besar dan baik dan sebagainya, semua dengan anugerah. Tanpa anugerah itu, kita tidak, pemikiran kita akan terlalu, gelombang pemikiran itu terlalu sengsara, kita kesulitan dan sebagainya. Kita tidak akan rasa kebahagiaan. Untuk feel kebahagiaan, untuk merasa kebahagiaan ini, kita mesti dapat anugerah. So anugerah itu kita bawa juga daripada luar, daripada kehidupan yang lepas, dan sekarang kita mesti haruslah menambahkan anugerah itu sehingga kan anugerah itu boleh dapat memberikan kita kebijaksanaan. So dengan kebijaksanaan itu apa yang berlaku ialah kita akan meningkatkan diskriminasi. Bila kita tahu diskriminasi yang baik, maka daripada itu kita tahu apa yang betul dan apa yang salah. Jadi daripada itu kita boleh masuk ke itu lock, kita masuk ke kiri ke kanan bergantung kepada diskriminasi. So, mengapa diskriminasi itu kurang? Sebab anugerah sudah kurang. Itu saja. Jadi inilah dia punya cycle. Ya, saya mantap sekali. Saya Prof. Suresh, berkaitan dengan itu, ini ada pertanyaan unik dari brother kita nih. Ya. Prof, apakah anugerah yang ada di bank kita itu bisa kita ambil sesuai keinginan kita? Boleh ya. So apa yang berlaku ialah bila kita itu sebab kita jangan fikir apa-apa. Love all, serve all, help ever, hurt never. Bila kita ada masa, buat saja kerja suami. Suami saya mau buat ini, suami adakah apa-apa saya mau, just buat, itu saja. So satu hari mungkin dalam 4 tahun lagi, siapa tidak tahu, anak kita mungkin akan ditakdirkan bahawa dia haruslah lintas jalan. Masa itu mungkin kereta itu kena langgar, mungkin. Dan dia mesti dapat masuk hospital dan sebagainya, dan mungkin merasa banyak masalah. Tapi oleh kerana kita ada bank kita ada banyak anugerah. Masa kereta itu datang, mungkin tidak langgar, tapi kena sedikit daripada kaki sahaja. Dia gunakan itu bank lah, anugerah. So kita tidak tahu banyak yang kita diselamatkan, banyak yang kita melalui ialah sebab kita ada bank anugerah yang digunakan. Kita tidak tahu bahawa masa itu, okey, telefon itu bank, kita mau keluarkan anugerah, bukan macam tu. Di dalam segala keadaan, anugerah itu akan datang untuk menyelamatkan kita dan untuk memberikan kita safety dan security. Ya. Kita sendiri tidak merasa, tetapi kita otomatis anugerah itu yang menyelamatkan kita. Dan kita harus faham hari-hari sebenarnya kita hidup dengan selamat ialah anugerah kita. Kita fikir bahawa hanya sesuatu yang baik berlaku itu artinya anugerah. Bukan. Kalau anugerah kita, macam kita sekarang bernafas. Kita boleh bernafas dengan selesa dan kita boleh bernafas dengan selesa. Artinya ada anugerah kita. Setiap orang kita ni ada banyak anugerah, tapi kita tidak rasa bahawa kita itu ada anugerah. Itu masalah. Makan sekarang lepas ini pukul 8:30, 9, mungkin kita makan, okey, makanan disediakan, kita pergi makan. Ada makan atas meja kita. Kita tidak rasa bahawa saya tak ada anugerah. Kalau tak ada anugerah, macam mana you ada makanan? Di banyak orang kebuluran sekarang, banyak orang tidak ada makan, artinya banyak orang di dalam kesakitan. Tapi apa yang kita ada itu kita tidak fikir bahawa ini adalah anugerah Tuhan. Ya. Karena biasa kita tidak rasakan anugerah ya. Ya. Karena mungkin sudah terbiasa ya. Nanti kalau sudah nggak ada baru rasa, baru syukur. Betul. Oke. Sairam, thank you so much. Ini dari Bro Giri dan Bro Sadi, luar biasa. Terima kasih banyak. Tadi yang menyampaikan pertanyaan tentang takdir itu dari Bro Sadi. Sairam.
Saya bacakan ada satu sharing lagi, ini bukan pertanyaan tapi sharing, Prof. Ini dari Sister Madesiasi, beliau bilang, Om Salam semuanya, sesi malam ini sangat luar biasa untuk saya. Kebahagiaan yang hingga kini dirasakan adalah selalu berada di lingkaran orang-orang yang positif menjalani hidup seorang diri di ibu kota tanpa adanya saudara dan keluarga. Namun pada akhirnya sadar bahwa Baba begitu menyayangi saya sehingga saya dapat bertemu dengan orang-orang yang selalu membimbing saya. Terkadang sedih karena rindu keluarga dan harus beradaptasi dengan orang-orang baru. Namun sejak mengikuti Sairama, jadi makin yakin bahwa ini semua terjadi untuk saya. Dan ketika saya larut dalam kesedihan, maka saya sendiri akan rugi. Jadi sekarang saya mulai berpikir bahwa Baba selalu memberikan yang terbaik untuk saya. Terima kasih, Saira. Begitu baik sekali. Itu pun satu anugerah. Dapat kawan-kawan yang baik, dapat orang yang baik bersama ialah satu anugerah yang paling besar sekali. In fact, saya rasa yang terbest sekali ataupun yang itu sebab orang cakap satsang ialah ferryboat yang bawa kita di laut samsara. Satsang, orang yang baik. Itu adalah satu anugerah yang besar. Kalau ada masalah kita boleh panggil, kalau kita rindu kita panggil orang. Ada orang untuk bantu kita. Ataupun kita pun panggil, kita pun ada bantu orang lain. So, orang-orang yang baik yang bersama dengan kita ialah anugerah yang paling besar sekali daripada Tuhan. Ini ialah prasad. Prasadam suami ialah orang yang baik berkeliling kita. Ini ialah prasadam yang paling baik. Wah, Sairam. Dan kita dapat Prof. Suresh. Anugerah yang baik sekali. Sairam, terima kasih Prof. Sairam. Oke, kita ini dipertemukan sudah ada karma di masa lalu, Prof. Kita bawa sekarang ya, pasti. Ya, takdir kita baik, Sairam, harus kita syukuri. Ya. Saya rasa lain. Saya rasa saya yang ada buat banyak baik di kehidupan yang lepas, sebab saya dapat peluang bertemu minggu-minggu dengan para bakta yang begitu tulus, murni dan sebagainya. Ini saya rasa saya bertuah untuk bertemu dengan para bakta sekalian. Wah, sama-sama dong kita, Prof. Sama-sama rasa terima kasih, Sairam. Oke. Boleh kita lanjut ke grup 4. Terima kasih Sis Ratih dan Sis Ida. Kita lanjut ke grup 4. Ada Sister Yuli Santosa. Oke. Santosa, Sairam, Sister Yuli, siap? Sairam. Dan Sairam, Sis Yuli. Silakan. Semoga sinyalnya bagus. Ya. Iya, dapatnya 2 bar aja mau Dek, nggak apa-apa. Oke, nanti kita bantu Sairam. Sairam, Prof. Suresh dan para bakta sekalian. Jadi di grup 4 materinya adalah sebagai berikut, akan dibacakan ulang. Jauhkan pikiran dari keinginan rendahan yang mengejar kesenangan sesaat. Jauhkan pikiranmu dari hal seperti itu dan arahkan pikiran menuju kebahagiaan permanen yang berasal dari pengetahuan tentang ketuhanan yang imanen. Waspada dan jauhkan diri dari kesalahan dan kegagalan pikiran yang biasanya terjebak dalam kesenangan indria dan kebahagiaan duniawi. Kutipan yang kedua, terus-menerus merenungkan Tuhan, maka engkau akan selalu bahagia secara fisik, mental, dan spiritual. Sayangnya, saat ini engkau kehilangan kualitas kebahagiaan ilahi karena berbagai keinginan. Jika engkau dapat menjauhkan keinginan itu darimu, maka engkau akan selalu bahagia. Kemudian pertanyaan untuk grup 4 adalah, yang pertama, bagaimana caranya agar kita tidak mengejar kesenangan sesaat? Dan yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa mengubah arah pikiran menuju kebahagiaan permanen?
Resume diskusi untuk grup 4 adalah sebagai berikut. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya agar kita tidak mengejar kesenangan sesaat? Ada beberapa pendapat yang masuk. Yang pertama, menyerahkan seluruh hasil kerja kepada Tuhan, hanya lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Yang kedua adalah menjalankan atau menjalani hidup sederhana. Hal ini berdasarkan perenungan dari salah seorang bakta di diskusi grup 4. Jadi ketika berurusan dengan materi yang sangat kita inginkan, misalnya rumah, itu hanya akan memberikan kebahagiaan selama kurang lebih 6 bulan. Demikian juga dengan kebendaan yang lainnya seperti kendaraan dan lain-lain akan memberikan kebahagiaan tidak lebih juga dari 6 bulan. Selanjutnya akan memberikan masalah. Yang ketiga, menumbuhkan kebijaksanaan pikiran dengan cara berusaha menjauhkan diri dari material duniawi, serta menjauhkan keinginan yang berlebihan. Secara alami, sifat alami manusia adalah tidak pernah merasa puas, selalu menginginkan sesuatu. Setelah mendapatkannya, selalu menginginkannya lagi, demikian seterusnya. Namun, dengan menjauhkan keinginan yang berlebihan dan menumbuhkan kebijaksanaan pikiran, kita meyakinkan bahwa sesungguhnya kepuasan yang didapatkan dari hal-hal duniawi itu bersifat sesaat atau sementara. Kemudian yang keempat adalah menggunakan materi atau benda sesuai dengan fungsinya, bukan karena modis. Jadi contohnya memiliki pakaian yang secukupnya, bukan membeli lagi dan lagi karena melihat ada yang baru lagi atau ingin tampil modis. Yang berikutnya adalah menahan nafsu atau keinginan yang tidak perlu dan menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sesaat. Yang keenam, senantiasa mengalihkan pikiran pada Tuhan dan selalu bersyukur atas berkat yang telah diberikannya. Yang ketujuh, bersikap bijaksana dalam memilah mana kebutuhan, yang mana keinginan. Kemudian berdasarkan pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa mengubah arah pikiran menuju kebahagiaan permanen? Berdasarkan hasil diskusi di grup 4, caranya adalah yang pertama, melakukan namas maranam. Yang kedua, menyadari bahwa kita hanya sebagai instrumennya, bukan sebagai pelaku. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita hanya sebagai instrumennya, kita hendaknya senantiasa menempatkan beliau dalam segala hal dalam kehidupan kita. Sehingga hal ini dapat mengubah arah pikiran menuju kebahagiaan permanen, yaitu Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah senantiasa melakukan sadhana, misalnya melakukan sewa. Dengan melakukan sewa atau tindakan sosial, sesungguhnya bukan untuk kepentingan orang lain, namun untuk kita sendiri. Yang berikutnya adalah selalu bersyukur dan lebih melihat ke dalam diri. Kemudian menyadari bahwa setiap makhluk adalah ciptaan Tuhan. Agar kita merasa bahagia, maka kita hendaknya membahagiakan orang lain. Karena ketika kita bisa merasakan kebahagiaan orang lain, maka kita akan ikut merasa bahagia. Selanjutnya adalah melakukan meditasi, dan yang terakhir adalah menggunakan material atau kebendaan duniawi ini hanya untuk yang ilahi, jadi dipersembahkan hanya kepada Tuhan. Dan hal tersebut dilakukan atau dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan sadhana spiritual. Jadi demikian hasil diskusi di grup 4 Sairam. Sairam Sisili, luar biasa. Sairam. Ya. Sairam Prof. Suresh. Sairam. Begitu baik sekali, begitu luar biasa.
Ada apa-apa soalan yang nak ditanya kepada kumpulan ini daripada para bakta yang lain? Ya. Sairam, Bapak Ibu. Sairam Sisuli, boleh kembali ke layar pertanyaan? Ya. Bapak Ibu silakan yang ingin mengomentari sharing dari grup 4, bagaimana caranya agar kita tidak mengejar kesenangan sesaat. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa mengubah arah pikiran menuju kebahagiaan yang permanen. Bapak Ibu yang hadir boleh memberikan pendapat, masukan, atau pertanyaan. Si masalah sekarang ialah kerana di dalam passage ini dia cakap ataupun ayat cakap kalau kita ada keinginan, kalau kita hidup tanpa keinginan itu lebih baik. Tetapi tak praktikal, bukan praktikal. Sebab apa? Kalau kita tidak ada keinginan, kita tak boleh hidup. Lebih baik kita meninggal. Kalau kita mati, dan baru kita tidak. Tapi untuk hidup, esok for example, mesti kita ada keinginan. Kita ada keinginan untuk pergi buat bisnes, kita ada keinginan untuk buat apa-apa. Semua ada keinginan. Kalau tak ada keinginan, kita tidak boleh hidup satu saat pun. Tetapi dalam ayat-ayat ini disuruh keinginan kita kurang. Okey, macam mana kita mau hidup dalam kehidupan? Kita haruslah menjadikan segala ajaran suami dengan cara praktikal. Bukan falsafah, praktikal. Sebab apa yang dia bagi tahu, suami bagi tahu kepada kita ialah cara hidup. Supaya kita boleh dapat kebahagiaan. So, artinya sekarang bila kita balik kepada ayat tadi, balik kepada slide yang sebelum ini. Renungannya, ya. Material, okey. Tengok, jauhkan pikiran dari keinginan rendahan yang mengejar kesenangan, mengurangkan keinginan dan sebagainya. Saat ini engkau kehilangan kualitas kebahagiaan, berbagai keinginan. So, selalu kita terus balik, jika engkau dapat menjauhkan keinginan itu dari dirimu. Jadi selalu kita akan ada keinginan dan bagaimanakah kita harus mengawal keinginan. So, rahsianya ialah satu sahaja. Bhagawan bagi tahu di dalam banyak tempat, especially kalau kita baca monsoon showers di Percayaan Millennium, monsoon showers, Swami bagi tahu ada 4 purusharta. Artinya ada 4, dharma, artha, kama, moksha. Ini 4 kita mesti tahu. Dharma, artha, kama, moksha. Okey, artinya dharma kita sudah tahu, dharma ialah action. Artha artinya kebendahan. Artha means wealth, money, duit, kebendahan. Kama artinya keinginan. Tapi moksha ialah untuk dapatkan dalam bahasa Malaysia moksha kebebasannya. Kita mesti dapat kebebasan. So sekarang Swami bagi tahu kita, dharma kalau kita nak kebendahan, mesti dapat kebendahan. Tapi kebendahan itu adalah harus berasaskan kepada dharma. Okey, keinginan macam mana Swami, macam mana kita mau, Bhagawan bagi tahu kita keinginan, mengurangkan keinginan, tapi kalau kita mengurangkan keinginan, macam mana kita mau hidup? Bhagawan bagi tahu kita keinginan mesti ada untuk satu sahaja. Apa arti? Moksha, untuk kebebasan. So, kalau kita sudah dapat formula ini, kita boleh apply ke dalam apa-apa pun. Keinginan saya ialah untuk mendapatkan kebebasan. Itu sahaja. Jadi kalau kita sudah dapat answer macam ini, jawapan seperti ini, maka esok kita buat bisnes ataupun esok pergi ajar student ataupun buat macam apa kerja kita buat, kita hanya buat kerja itu untuk mendapatkan pengalaman supaya kita boleh dapat meningkatkan perasaan untuk kebebasan. Artinya keinginan itu begitu baik sekali sebab kita selalu menuju ke arah kebebasan. Inilah apa yang dicakap, pergi ke kiri dunia, pergi ke kanan ialah kepada Tuhan. So pergi ke kanan kepada Tuhan ialah untuk mencari kebebasan. So keinginan mistik menuju ke arah kebebasan, kebendaan haruslah kita dapat melalui dharma. Jadi inilah cara bagaimana kita boleh hidup dengan begitu bahagia sekali. Ya, Sairam. Indah sekali, Prof.
Sairam, jadi kita mencari arta dengan dharma dan menumbuhkan keinginan untuk mencapai moksha. Moksha. Itulah kunci kebahagiaan. Oh, yeah. That's why itu sebab topik kita punya happiness is Union with God. Union with God artinya carilah, buatlah apa-apa untuk mendapat kebebasan. Itu sahaja. Mau cari duit, ya, you pergi cari duit. Seorang milioner mesti menjadi multi-milioner, mesti cari duit. Tapi mengapakah kita harus cari duit? Kita mesti ada satu, saya mau lagi kereta yang lagi 3, mau kahwin 4 lagi. Itu kalau benda-benda seperti itu, artinya kita lebih kepada perlekatan. Jadi apa yang, saya mau duit sebab duit itu saya boleh beri kepada manusia, boleh kita buat pertolongan kepada banyak lagi, saya boleh dapat memberi kebahagiaan kepada orang lain, saya boleh dapat beri kerja kepada orang lain. Tengok, itu ialah satu keinginan yang besar. Mengapakah you harus pergi bagi kerja kepada orang lain? Kalau saya ada satu industri, kalau 1,000 orang bekerja bawa saya boleh dapat menolong 1,000 keluarga dengan begitu baik. Kalau saya boleh dapat beri kebahagiaan kepada 1,000 keluarga, artinya 1,000 keluarga dengan kehidupan saya boleh berikan kebahagiaan kepada 1,000 keluarga. Itu itu sebab saya mau cari duit itu. Tengok, walaupun saya cari duit dengan dharma, tetapi keinginan ialah untuk memberi kebahagiaan. Artinya keinginan ialah kepada moksha. Tengok, inilah cara kita buat. Mengapakah saya buat? Saya mau jadi multi-millionaire. Saya mau menjadi orang yang terkaya sekali di Indonesia. Buat apa? You pun akan meninggal, saya pun akan meninggal. You cari duit itu untuk siapa? Jadi kadang-kadang ada pemikiran begini, Prof, karena merasa menempuh jalan spiritual, jadi harus hidup sederhana, jadi tidak berusaha bekerja keras karena sudah cukup makan, mencari pembenaran untuk kemalasan kalau saya bilang. Oke, kalau kita lihat Bhagawan Baba cakap, orang hari-hari 5 hari daripada hari Isnin sampai Jumaat you kerja, Sabtu dan Ahad you rehat. Tengok saya, daripada pagi sampai malam, 7 hari, 24 jam saya kerja. Buat apa saya mau kerja kuat? Saya avatar, saya tak payah kerja kuat, tapi daripada pagi datang, ambil surat, pergi tengok, tiap-tiap kali banyak projek, saya kena buat hospital besar, saya buat. Keinginan untuk apa? Untuk memberi keselesaan kepada para bhakta, untuk memberi kemudahan kepada para bhakta. Inilah cara kita boleh buat. Orang spiritual tidak harus fikir bahawa tidak harus kerja kuat. Itu salah fikiran. Orang spiritual haruslah kerja 2 kali ganda daripada orang biasa. Orang spiritual kalau boleh jadi mesti dapat anugerah yang besar. Milioner, kalau you orang bisnes, your business mestilah menjadi bisnes yang terbaik sekali. Kalau buka restoran, makanan daripada restoran itu haruslah terbaik sekali daripada lain orang. Nak buat kain, you lah businessman yang begitu baik sehingga kan orang cari you. Apa pasal orang cari? Sebab you orang seorang honest. You orang selalu cakap benar. Selalu tidak untung begitu banyak. Tetapi dia orang, itulah cara bagaimana kita buat. Kita mesti pakai aspek-aspek spiritual di dalam kebendahan. Kita tidak harus membezakan kebendahan dan spiritual. Itu kita fikir bahawa lepas kita buat bisnes pakai putih-putih, datang ke center, halla tumoho, eso tumoho, paramam pawitram baba vibhutim, dan kemudian kita terus pergi ke bisnes, kita boleh buat apa-apa kita punya suka, kita main sini, main sana, pergi klub sini, klub sana, potong, kemudian balik-balik hari Khamis pakai putih, Guru Brahma, Guru Vishnu. So, ini adalah hanya drama saja, drama. Ya. Sairam. Jelas sekali, Sairam. Terima kasih. So formula ialah dharma, artha, kama, moksha. Ya. Mesti kita pegang, Sairam. Oke. Bapak Ibu, ada yang mau tambahkan? Sharing, bertanya? Sairam, Bu. Sairam, Bapak, silakan. Saya ingin berbagi tentang hidup sederhana yang dimaksud di sini dari arta yang sudah kita cari, seperti kata Prof. Suryas tadi,
dengan kerja yang 2 kali lipat. Jadi berbicara tentang harta yang sudah kita punya. Bagaimana memanfaatkannya. Saya kasih contoh sederhana, Bu. Misalnya saya punya uang 1 juta. Saya punya kebutuhan 500.000, tapi keinginan 1 juta. Kalau saya bisa memenuhi kebutuhan, berarti saya hanya habis 500.000. Apa yang terjadi? Misalnya sebuah pakaian saya beli dengan 500.000, saya masih menyisakan senilai 500.000 pakaian di masyarakat. Ini secara akademis akan bermakna bahwa harga pakaian itu akan bermanfaat bagi orang lain karena tidak naik, mungkin turun, Bu. Karena barangnya masih tersisa lebih. Itu satu aspek. Aspek yang kedua, Bu, masih sisa 500.000. Ini bisa kita gunakan untuk banyak hal kebaikan. Jadi kadang-kadang yang sederhana ini bisa 1 kali langkah 2 yang kita dapat. Itu yang saya maksud pada kesempatan ini. Om Sairam. Oke, Sairam Pak, terima Baik kasih sekali. Sairam. Ya, bagus sekali Pak. Oke, saya Kita ya, lihat saya suami, Bhagawan, suami dulu sebelum Yajur Mandir tinggal di belakang Purna Chandra Hall. Di satu bilik yang begitu kecil sekali. Dia begitu kecil. So avatar yang sebenarnya dia boleh dapat satu dunia, tapi dia hidup sederhana, dia tidak fikir pasal diri suami, selalu hanya makan sedikit sahaja, pakaian pun sama juga. So artinya tidak artinya bahawa bila kita begitu kaya, kita buat untuk diri. Kita hidup sederhana, simple living, high thinking. Tapi kita harus kerja kuat untuk mendapatkan rezeki supaya kita boleh dapat beri peluang kepada orang lain supaya mereka juga dapat bahagia. So kadang-kadang suami bagi kepintaran kepada orang ataupun ke sesuatu kompetensi yang begitu baik. So kalau kita mula fikir bahawa dengan kehidupan saya, berapa orangkah saya harus dapat sentuh, berapa orang saya dapat transformasi, maka dengan ini kita sebenarnya kita buat kerja baguhan. Dan dengan itu kita boleh dapatkan anugerah. Dengan anugerah itu, apa yang kita dapat, kita boleh hidup dengan selesa. ya, Sairam. Sairam, terima kasih Prof, luar biasa. Oke, Sairam Prof, kita masih ada satu grup lagi yang belum sharing. So mungkin minggu depan? Kita, ya. Tidak apa? Sairam, Oke, Mok Dek, ada Sis Ayu. pertanyaan di kolom chat, Mok Dek. Di? Ya, Oke, ada pertanyaan. Itu di Oke, maaf. Sis Jangki, dari Sis Jangki Prof, ada satu pertanyaan boleh? Boleh. Pertanyaan boleh. Ya. Dalam keinginan berbagi, kadangkala kita berbagi makanan. Apakah boleh jika kita berbagi makanan yang mereka sukai, biarpun itu tidak vegetarian, misalnya ayam goreng? Okey. So selalu soalan ini ditanya kepada orang, kepada banyak kita. Tapi okey. Tapi apabila kita bagi makanan, selalu kita lihat banyak kita bagi homeless feeding dan sebagainya. Selalu makanan yang diberi adalah vegetarian food. So orang yang dimakan, sekarang ada banyak cara. Kan kita buat vegetarian ikan, vegetarian mutton, semua tu macam rasa macam mutton juga, macam chicken juga. So itu vegetarian juga. Kalau betul-betul nak beri macam tu, berilah macam tu kalau mau. Tapi ini sebab Bhagawan selalu bagi tahu dia tidak suka kepada non-vegetarian, so kita pun berikan macam itu. Saya di dalam universiti bila saya diberi peluang untuk bila satu hari saya harus beri taklimat profesor saya di universiti, banyak orang datang, lebih 200 orang datang untuk dengar kuliah saya, dan masa itu saya haruslah beri makanan kepada semua yang datang. Ini tiap-tiap orang seorang profesor harus buat. So bila saya buat, saya beri makanan semua vegetarian kepada itu. Saya suruh caterer buat vegetarian chicken, vegetarian mutton dan semua tu. Dan bila orang tanya saya, apa pasal you bagi makanan macam ini? So saya bagi tahu dia bahawa
hari-hari di rumah you makan non-vegetarian food, saya nak berikan satu peluang untuk makan vegetarian food and see for yourself. Itu, jadi itu merupakan satu peluang pendidikan kepada mereka. Itu saja. Jadi 200 orang makan vegetarian food. Ini function official tahu, ini official function. Yeah. Jadi mereka suka. Mereka suka, yang mereka tanya. So ini kita berikan, ini ambillah kesempatan ini untuk memberi satu pendedahan kepada orang lain kebaikan vegetarian food sahaja, itu saja. Oh iya. Ya. Sambil berbagi, sambil edukasi, Sairam. Sebab ada kesihatan juga tahu ke vegetarian food, ada banyak kebaikan kepada kesihatan. Bukan daripada segi agama juga, daripada segi kesihatan, vegetarian food yang lebih baik. Ya, kita selamatkan lingkungan, sehat, Sairam. Terima kasih. Oke, Sairam, Sister Ayu and Sister Laksmi untuk grup 5 kita tunda minggu depan. Nah, Bapak Ibu semuanya, sesaat lagi kita akan menyongsong tahun baru 2021. Boleh kita minta waktu Profesor sedikit lagi untuk sharing kita untuk memiliki satu nasihat lagi dari Prof. Suresh untuk menghadapi tahun baru 2021. Sairam, Prof. Sairam, boleh. Ya, silakan Prof. Kita ingin Prof. Suresh memberikan kita penguatan, memberikan sharing untuk kita sebagai bekal kita menghadapi 2021. Meskipun sudah 35 kali kita punya Sairama, tapi saya ingin di akhir 2020 ini Prof. Suresh kasih kita pesan kuat untuk kita menyongsong 2021. Sairam, Prof. So, okay, 2020 ataupun 2021, 22 nanti 5 tahun lagi kita ada 2025, nanti kita akan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Jadi artinya tiap-tiap tahun sungai itu haruslah mengalir kepada laut. Berapa dekat kita sudah sampai laut? Itulah perkara yang penting sekali. Itulah sebab tiap-tiap kali kita mesti ukur. Ukuran itu macam Indonesia buat hari itu, cara bagaimana kita mengukur 17 variable untuk memberitahu apakah perubahan ini. Kita harus pandai berukur transformasi kita. Kita mesti, kalau kita sudah pandai berukur, kita akan transform. Kita akan buat transformasi. Sekarang ini ada transformasi, adalah sikit marah, ada. Jadi artinya kita tidak serius kepada aspek transformasi. Itu sebab kalau kita lihat balik 17 variable yang kita buat tu, katakanlah tidur. Daripada 2021 kita harus hormat tidur, masa tidur, dan bila kita tidur kita mesti tidur lena, kita mesti tidur dalam, dan bila kita bangun pada pagi kita mesti rasa fresh. Itu dah sebab mengapa kita tidur. Kalau makan, kita mesti makan makanan khasiat, makan pada waktu yang baik, waktu yang tepat, dan makan sedikit macam suami. Kalau kita lihat macam mana bagawan makan, ada orang makan, ayo saya rasa saya pun takut lihat. Makan begitu banyak. Ada satu hari saya nampak seorang ambil nasi yang begitu, saya fikir dia kongsi nasi itu dengan 2-3 orang. Tapi itu dia untuk dia sendiri. Saya pun hairan, macam mana itu orang boleh makan nasi macam begitu banyak. So artinya bila dia bapa bagi tahu, suami tunjuk kita, okey makan sikit, cukup, ini cukup. Rasalah semua. Jadi kalau kita berikan keutamaan kepada makanan, beri keutamaan kepada kemarahan. Bagaimanakah kita harus jaga kemarahan kita? Bagaimanakah kita harus, adakah kita selalu marah, adakah kita selalu tenang dan sebagainya. Beri keutamaan kepada meditasi. 2020 kita cakap kita buat, tetapi adakah kita serius dengan meditasi? Berapa lama kita boleh duduk? Berapa hari kita duduk? Adakah kita duduk hari-hari? Ada sakit 1 hari, 2 hari, kemudian kita rasa tak apa, besok, minggu lepas, minggu depan, tiba-tiba kita tengok semua boleh buat, tapi meditasi saja tak ada buat. Jadi bajan saya boleh buat, buku-buku boleh baca, tapi sewa-sewa boleh buat, meditasi itu saja. So artinya 2021 kita mesti memperkukuhkan lagi aspirasi spiritual supaya sungai kita lagi dekat dengan laut. Sairam.
Saya Ram, Prof. Surya. Sebenarnya saya masih menyimak, pengen dengar lagi, tapi ternyata Prof. Surya sudah titik. Oh, Sudah full stop. Oke. Tidak. No, no. Lagi-lagi 20, 21, 221 ialah 5. So 5 ialah orang cakap nombor 5 ialah planet Mercury. Mercury is how you say dalam bahasa Inggeris? Mercurius. Mercurius. So planet Mercurius ialah selalu berkaitan dengan kebijaksanaan, dengan budi, dengan intelligence. So tahun ini kalau kita beri lebih keutamaan kepada baca buku, baca suami buku, baca betul-betul baca buku itu, faham tiap-tiap buku itu, kita mesti tak kisah apapun, saya mau mengalami satu keadaan di dalam hati kita bahawa suami mesti berada. Kita mesti rasa seperti itu. Satu hari sudah habis, baba saya belum lagi dapat rasa bagaimana, saya mau rasa bagaimana. Jadi kita mesti bertungkus lumus belajar macam itu supaya kita boleh dapat rasa suami di dalam kehidupan kita. Kita mesti faham dan tahu bahawa kita mesti bahagia. Hari-hari kita mesti cari kebahagiaan dan cuba bagi kebahagiaan kepada 4-5 orang daripada luar. So kalau kita sudah buat kehidupan kita seperti ini, banyak pengalaman kita akan ada. Jadi resolusi 2021 mesti berlainan. Jangan buat yang sama dulu punya resolusi. Kita ambil buku, okey inilah apa yang saya mau. Sebenarnya kita mesti buat resolusi macam ni. Bila saya selalu buat macam ni, satu hari saya akan meninggal. So saya lihat badan saya dalam keranda, orang ambil keranda ini. So saya tengok balik, apakah yang saya telah buat? Adakah ini cukup? Bila saya balik ke tempat suami, bukankah suami akan tanya, apa you sudah buat? Saya hantar you untuk apa? Apa you sudah capai? Apa you sudah buat? Jadi saya mau balik, saya mau cakap pada dia, suami saya sudah buat ni, saya cuba. Jadi artinya kita mesti ada perasaan seperti ini supaya kita akan report balik kepada Big Boss nanti. Apa you, saya daripada pagi sampai petang saya dulu, apa you buat? Tak ada, tengok sini, tengok sana, buang masa, cakap sini, cakap sana, tidak. Apa you datang? Saya bagi you satu badan macam manusia lah. Saya boleh bagi you macam anjing sama macam kucing. You boleh hidup dengan macam tu. Saya bagi manusia untuk apa? Bukan untuk hidup macam biasa. Untuk merelasikan saya. Hanya manusia saja boleh buat itu. Kalau manusia diberi keutamaan untuk potensi untuk merelasikan Tuhan, tetapi masa kita dihabiskan dengan kerja-kerja yang remeh, kita makan, kita minum, jadi artinya kita tidak nilaikan kehidupan yang diberi kepada kita. Itu yang 2021 haruslah beri keutamaan. Mengapakah saya diberi peluang untuk menjadi seorang manusia? Mengapakah saya wujud sebagai seorang manusia? Soalan inilah yang harus dijawab. Wow. Sairam, thank you so much, Prof. Suresh. Ya, dengan berpegang kepada Begawan, kita akan songsong 2021 dengan lebih baik. Kita sangat bersyukur sudah diberi kesempatan terlahir sebagai manusia, makhluk yang paling mulia, karena hanya dengan menjadi manusia kita dapat merealisasikan kesadaran Tuhan, mencapai kesadaran Tuhan. Ya. Para dewa juga memohon untuk turun sebagai manusia supaya bisa bersatu dengan Tuhan. Ini kesempatan yang luar biasa yang harus kita syukuri. Semoga tidak sia-sia kelahiran kita sebagai manusia dan kita akan semakin dekat dengan tujuan, bahwa sungai kita akan semakin dekat dengan laut dan kalau bisa di kehidupan ini sudah menyatu dengan laut. Sairam, terima kasih banyak Prof. Suresh. Selamat tahun baru 2021. Kita akan jumpa minggu depan di tahun yang baru, semangat baru. Dan kita berdoa untuk semua saudara-saudara kita yang kena musibah, terkena virus COVID-19. Semoga semuanya bisa kuat, bisa sembuh kembali dimanapun saudara-saudara kita berada. Semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Bagawan. Ini pun kita dalam meditasi kita hari-hari, kita boleh hantar sinaran cahaya yang baik kepada para bakta yang dapat ini corona ini.
supaya mereka dapat sembuh dengan begitu baik. Jadi peranan kita lah hari-hari kita harus pagi malam kita buat meditasi, kita bawa muka mereka ke dalam mindah kita dan beri sinaran suami, sinaran cahaya supaya mereka dapat sembuh. Ini betul-betul boleh sembuh dengan cepat. Ini kita bukan buat macam falsafah. Ini ialah satu teknik, satu teknologi yang begitu baik sekali. Kalau kita betul-betul harta, mereka akan sembuh dengan lebih cepat. Ya, Sairam, betul sekali, setuju sekali Profesor. Kita ajak semua teman-teman yang ada di Sairama saat ini, mari kita berbagi cahaya dalam meditasi cahaya, kita pancarkan cahaya kepada semua saudara-saudara kita yang terdampak COVID, kepada Pak Putu Switra sekeluarga, beserta semua teman-teman yang lain. Semoga cahaya yang kita kirimkan melindungi beliau semuanya dengan kesembuhan dan kesehatan kembali seperti sedia kala. Jai Sairam. Dengan mengucap puji syukur hadirat Bagawan, kita akhiri sesi Sairama ke-35 ini sebagai penutup tahun juga. Esok kita sudah hari terakhir di tahun 2020. Kita akhiri dengan doa Samasta Loka Sukino Bhavantu sambil kita doakan semua saudara-saudara kita yang sedang sakit. Sairam. Samasta loka sukino bhavantu. Samasta loka sukino bhavantu. Samasta loka sukino bhavantu. Santi, santi, santi. Jai Sairam. Sairam. Terima kasih Prof. Sairam. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Happy New Year untuk Sister Kala juga. Sairam. Sairam, terima kasih Profesor.